We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Bu Rahma Putri Parimita. Ya, selamat siang Seniman Bapak. tari yang ada di Solo, khususnya di Sriwedari ya. Nggih. Oke. Bu Putri, mengapa Bu Putri memilih wayang orang, Bu? Kan milenial ini rasanya Bu Putri. Silakan. Jadi begini, saya cerita sedikit latar belakang saya nggih. Saya kebetulan memang dari latar belakang seni. Ibu saya juga penari. Singkat cerita, ibu saya itu dulu penarinya Bung Karno di Istana Negara. Itu sama Solo atau Jogja? di Solo. Di Solo. Di Solo. Dulu tinggalnya juga masa kecilnya tinggalnya di dalam Sriwedari situ. Ini jadi panjang banget kalau cerita, Pak. Jadi ibu saya itu penarinya Bung Karno waktu itu yang paling dibanggakan itu kan tari Bambangan Cakil itu. Lah Bambangannya itu ibu saya, Cakilnya itu Sentot S yang suaminya Retno Maruti yang di Jakarta itu, seniman itu. Ya, hampir semua itu keluarga saya seni. Dan akhirnya saya dari kecil itu sudah suka nari, dari umur 3 tahun saya udah belajar menari sampai besar itu nggak bisa mandek, nggak bisa berhenti karena saking cintanya. Lah, waktu sebenarnya wayang orang itu saya udah dikenalkan dari kecil juga karena sudah sempat beberapa kali itu saya mengikuti lomba wayang wayang bocah, wayang bocah. Itu dan 2 kali saya menyabet aktris terbaik saat itu masih SMP. Setelah itu saya sekolah di seni di ISI Surakarta. Sekolah di ISI Surakarta waktu sekitar kuliah semester 6 atau 7 itu saya diajak sama teman saya yang sudah ada di dalam Wayang Orang Sriwedari itu untuk ikut. Akhirnya saya tertarik dan saya bergabung. Dan ternyata saya sangat enjoy, sangat sangat mencintai dan semakin ke sini semakin senang sama dunia keaktoran. Wow. Wow. Jadi dari kecil. Iya. Wow. Wow. Nah, peran apa yang sering Anda pentaskan di panggung-panggung pewayangan? Peran itu karena di Sriwedari itu sistemnya yang sekarang itu memang harus bisa menguasai semuanya, berbagai karakter. Jadi hampir semua karakter itu saya sudah memerankan. Tapi paling sering itu biasanya saya tuh lebih ke acting yang sedih, nangis. Kayak contohnya itu Drupadi. Drupadi itu yang lakon Pendowo Dadu itu kan memang Drupadi itu dibotohkan itu apa deh? Untuk ditaruhkan oleh suaminya untuk diambil sama Kurawa itu. Jadi memang adegannya sedih banget, diperkosa, dia nangis, dia marah. Itu. Banowati juga sering.
Nah, kalau tampilannya setiap malam berarti Anda setiap malam juga nangis, Bu? Ya itu kalau memang sutradara mengendaki dan beberapa malam itu lakonnya sedih dan saya harus memerankan, ya udah nangis terus. Karena Biasanya ya, karena keterbiasaan itu kan jadi udah nggak ini, bukan kalau bagi saya sih bukan bukan hal yang terlalu sulit akhirnya gitu. biasanya terbawa ke kehidupan sehari-hari nggak? Kalau terbawa sih enggak, karena itu kita sebagai aktor, aktris kan sudah harus bisa memilah ya antara ini kehidupan nyata dan ini memang panggung. Tapi kalau saya secara teknis untuk eee eee, berimajinasi ke dalam suatu peran itu malah justru saya mengambil dari pengalaman-pengalaman sehari-hari saya yang pernah saya lalui. Wow wow, berarti itu harus paling tidak harus mengingat-ingat anu ya, masa broken heart dan sebagainya ya? Ya seperti itu kira-kira. Tapi ada sih Nggak Pak nggak bisa beberapa. move on ya? Eh, tapi ada beberapa peran yang saya itu kesulitan, ada beberapa. Itu kalau jadi seorang ibu, itu saya agak memang jujur saya agak kesulitan. Karena saya sendiri belum ada pengalaman sebagai seorang ibu, jadi untuk berimajinasi yang cara cepat tuh agak sulit. Mungkin kalau itu teknis saya lebih melihat ibu saya, mengingat-ingat gimana dia mendidik saya, gimana dia bersikap dengan kakak-kakak saya, atau sikap ibu saya untuk menjalani kehidupannya, seperti itu. Wow wow wow. Apa, sahabat broken heart ya? Anda menulis bukti nyata bahwa sekarang anak muda telah menjadi kaum mayoritas di panggung seni pertunjukan wayang orang Sriwedari. Nah Iya, nah, apakah melestarikan seni tradisi ini ketinggalan zaman? Ini tulisan Anda. mhm, Seperti tadi kita bicara pada waktu tahun 2006 saya ke Sriwedari, itu yang nonton paling ya nggak sampai 10 orang, nonton sampai jam 11 malam, apa setengah 12 malam, yang menarikan pemainnya tua-tua dan setelah mhm, selesai ya pulang gitu saja. iya, Apa yang telah terjadi di perubahan generasi tua ke generasi muda ini iya. dan kapan terjadinya? Oh, ya. Jadi setahu saya seingat saya juga waktu kecil dulu kan juga sempat beberapa kali, ya hampir sering dibawa orang tua saya untuk melihat wayang orang Bidadari. Itu saat masih era orang-orang tua itu. Mereka itu yang saya lihat secara karya, cara garapnya itu, mereka itu melakukan wayang orang itu sesuai dengan tradisi yang sudah diberikan, ditinggalkan sama pencetusnya dulu, pengkaryanya dulu yang awal. Dan untuk yang terjadi sekarang, yang saya alami sekarang itu sudah mengalami banyak perubahan secara garap terutamanya, dan itu menurut saya sudah eee, banyak inovasi yang dilakukan, eee, sutradara sudah mencoba untuk wayang orang ini dikemas, digarap sesuai perkembangan zaman sekarang. Jadi lebih lebih bisa diterima dengan orang-orang sekarang. Kalau yang paling saya lihat itu seperti itu. Di di sisi lain juga pemainnya sekarang sudah muda-muda semua. Nah, yang tua-tua itu kemana sekarang, Oh, Bu Putri? yang kalau yang era masih, 80-an, 90-an itu mereka udah banyak yang, pensiun kan. Kalau yang tua terakhir saya ketika saya masuk itu
ada yang sudah pensiun, ada yang dipindah ke kantor dinas kebudayaan. Karena kita kan memang ikut pemerintah ya, ikut dinas kebudayaan ya. Jadi sekarang itu masih sih beberapa orang yang senior itu masih ada Bu Iyeng, masih ada Pak Agus yang jadi koordinator itu, masih ada Pak Didik, terus yang biasa jadi Bagong itu Pak Pirno, masih ada sutradaranya satu, yang senior itu Mbak Harsini masih ada. Cuman menariknya mereka pun sekarang sudah mau ikut keinginannya kita yang generasi muda untuk membuat sesuatu yang baru tanpa meninggalkan esensi yang lama. Ya, saya tahu bahwa Sriwedari itu dibiayai oleh pemerintah Kota Solo. Ini sangat luar biasa. Soalnya Semarang juga punya, tetapi Tidak. tetapi kan tanahnya dijual akhirnya jadi Mall Paragon itu. Yeah. Tahun 90-an mungkin ya. Nah, saya rasa pemerintah Kota Solo sangat luar biasa sejak tahun 90, 80, 90, 2000 masih mempertahankan itu walaupun tidak ada yang nonton atau kurang yang nonton. Apa yang membuat mereka untuk merubah pemain-pemain yang tua itu digantikan dengan yang muda-muda itu? Apa yang membuat mereka, oh iya, kok harusnya sudah mulai ganti gitu. Mungkin regenerasi ya Pak. Regenerasi biar wayang orang ini nggak berhenti. Makanya mungkin lebih ditularkan ke yang muda-muda yang biarlah muda yang lebih muncul berkarya seperti itu. Kalau untuk secara tampilan mungkin ya biar lebih segar juga mungkin seperti itu. Kalau selebihnya alasan mereka yang paling kuat saya kurang tahu. Untuk pemain sendiri, untuk penonton sendiri sekarang jumlahnya berapa setiap penampilan gitu? Memang sih kita paling banter itu Jumat Sabtu, hari Jumat sama Sabtu itu bisa mencapai 80-an orang Ya, bisa. lumayan. Dan kadang lebih. Kalau pas lagi rame banget bisa lebih dari itu. Belum kalau event seperti pernah itu yang tahun kemarin itu, Pak. Kita kan kalau setiap ulang tahun pasti memperingati mengadakan acara gitu. Ya, dan selalu digratiskan. Lah, kejadian yang kemarin itu sebenarnya saya miris dengarnya. Saking banyaknya orang penonton itu penuh itu sampai katanya ada yang terinjak gitu. Jadi kayak nonton bal-balan gitu loh, Pak. Itu tapi tahun kemarin sebelum pandemi itu. Itu juga luar biasa kalau saya sampai ya seneng sih ketika wayang orang Sriwedari kok merasakan sampai seperti ini. Tapi sedihnya saya itu kok sampai ada kejadian orang terinjak kayak gitu. Penontonnya usia muda atau usia berapa? Saya melihat semakin ke sini itu anak muda itu juga banyak, sudah mulai banyak menonton. Entah sama pacarnya, entah sama keluarganya, entah sama teman-temannya segerombolan gitu. Belum yang luar kota juga. Mereka banyak yang dari Semarang, dari Jogja, dari desa-desa gitu juga. Nah, kalau dari desa-desa biasanya itu orang tua, keluarga kayak gitu. Wow, amazing ya. Nah, saya pengen tahu pada waktu sebelum generasi muda ini ada di Sriwedari itu penontonnya dari 2006 saya ingat pada waktu itu bertambah atau tetap itu. Itu kan tetapi walaupun begitu, tetapi perjuangannya mempertahankan budaya itu tetap dilanjutkan oleh pemerintah Solo ini sangat luar biasa. Anda PNS berarti ya? Belum, belum. Kalau saya kebanyakan yang generasi muda di Sriwedari itu belum PNS, tapi
itu ada kebijakan dari pemerintah itu yang tenaga kerja kontrak itu loh, Pak. Ya, ya, ya. Sekarang dibikin kontrak semua. Wow, wow. Berarti itu gaji tetap ya? Iya, tetap. Gaji tetap Anda cuma dikasih jadwal main setiap hari ya, setiap hari, Kamis, Jumat, Sabtu ya, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Eee, Gini, kalau normalnya kan setiap hari kita jam kerjanya. Tapi ketika pandemi ini, Senin, Selasa, Rabu itu kita seperti kerja kantor gitu. Jam setengah delapan masuk, terus jam setengah empat sore kita baru pulang. Dan Oh, kalau itu pentas kerjanya hmm, kalau pentas kalau kerja pentas malam saja tapi? iya malam aja. Jam Oke. masuknya jam 5 sampai jam setengah 11 malam. Iya, ya, saya ingat mestinya sampai setengah 11 malam itu mainnya, atau jam Iya, 10. iya. Wow. Nah, Anda juga menulis yang apa adanya malah disingkirkan, yang bersandiwara justru dipandang. Memang pada kenyataannya kehidupan selucu itu loh ya. Bukankah ini yang Anda sering perankan dalam pewayangan, Bu Putri? Iya. Iya. Bagaimana Anda mengatur hati Anda dalam mendalami dunia sandiwara dan dunia nyata, Bu Putri? Ya harus bisa memilah. Nanti kalau dunia sandiwara saya bawa ke kenyataan itu, saya jadi gila lama-lama nanti. Enggak, tapi sebenarnya saya merasa itu ketika saya mulai belajar menekuni wayang, itu semua lakon yang ada di dalam wayang orang itu memuat nilai-nilai kehidupan sebenarnya. Jadi apa yang ada di dalam cerita itu sebenarnya menceritakan tentang kehidupan nyata ya iki manusia ya seperti ini yo eneng sing apik ya ada yang buruk ada yang jahat ada yang baik ada yang tertindas orang kecil orang cilik ya mesti tertindas sama orang besar ya kayak gitu-gitu itu yang sebenarnya bisa kita tarik ke kehidupan kita dan jadi pelajaran juga seperti itu saya itu mencoba memahami dan memaknainya. Nah, Anda kan sudah belajar wayang, sudah memerankan wayang. Kalau ada masyarakat kecil sampai yang tertindas dan yang menindas kan. Untuk Anda sendiri, dalam Hmm. kehidupan nyata Anda ingin menjadi yang mana? Kan banyak karakter yang bisa dipilih itu, Bu. Ya, pasti saya nggak mau jadi orang yang menindas toh Pak. Maunya Tapi ditindas. nggak rela juga jadi yang tertindas. Bagaimana bisa hidup itu jadi balance? Pengennya kan gitu, seimbang. Bisa saling menghargai, bisa saling mengerti. Pengennya gitu, tapi kenyataan kan selalu berkata lain. Tokoh pewayangan apa yang Anda idealkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Saya idealkan dalam Yang tidak menindas, yang tidak tertindas. yang tidak menindas kayaknya sulit Pak. Kalau nyari itu kan kayak jadi mencari yang sempurna gitu. Nggak ada juga. Di toko pewayangan itu nggak ada yang sempurna juga. Seperti misalnya Prabu Kresna gitu ya. Walaupun dia itu kalau diwayangkan jadi orang pemikir di pihak yang baik gitu. Tapi kita tahu juga di Mahabharata itu dia apa istilahnya kalau orang baik banyak akalnya itu apa? Bukan Licik. julik ya, bukan licik. Kalau licik itu kan sembunyi. Jadi dia tetap punya strategi di mana yang itu dimanipulasi sama dia. Jadi kan artinya nggak seutuhnya dia itu jadi orang baik yang benar-benar baik seutuhnya gitu. Seperti Karno itu kalau saya itu paling paling idola, paling seneng itu sama tokoh Karno. Karena dia itu lahir seperti sudah dari lahir itu udah kesakitan, udah udah pada posisi yang nggak enak gitu kan.
sampai dia dewasa, perjalanannya juga nggak menyenangkan, sampai menjadi pribadinya dia yang keras, kayak gitu. Sampai meninggalnya pun kan kasihan banget gitu. Tapi kan dia itu sebenarnya orang baik, tapi karena pahitnya kehidupannya dia yang membuat dia itu terkadang tidak bisa berpikir jernih dan melakukan beberapa kebodohan yang akhirnya membuat kehidupannya menjadi salah langkah kayak gitu-gitu itu. Bu, penari atau aktor seperti Anda, aktor wayang seperti Anda, di dunia solo ya mungkin, kita ngomong di Iya. dunia solo, banyak nggak yang ayah ibunya dari seni tari sampai anaknya sampai cucunya, banyak nggak? Sepertinya enggak. Ada beberapa, yang linear gitu kan maksudnya, Ya yang seperti memang Anda ini benar-benar kan, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya kan di dunia kesenian semua. ya beberapa ada. Tapi mungkin untuk intensitasnya itu yang jarang kalau yang seperti ini. Nah, saingannya banyak nggak, Bu? Saingan, saya rasa di semua bidang itu pasti saingannya banyak, Pak. Apalagi wanita ya, karena wanita dilahirkan lebih banyak daripada laki-laki. Pastilah, kalau saingan banyak itu pasti. Dan untuk bertahan di dunia seni itu bagi saya itu berdarah-darah kalau saya. Yang merasakan sakit banget, ya tertindas. Tapi juga saking senengnya jadi ya saya bawa untuk tetap seneng aja. Oke. Nah, orang dari luar Jawa yang menjadi aktor di pewayangan banyak nggak, Bu? Orang dari luar Jawa. Atau di luar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur lah, ya. Oh, yang di Solo tapi. Yang di Solo atau yang Anda kenal? Oh, ya ada juga, Pak. Ada juga yang Misalnya ada cowok. nggak perempuan dari Irian atau dari Kalimantan, tapi Oh, main di kalau yang pewayangan? dari luar provinsi jarang. Kalau masih di lingkungan Jawa aja itu, saya rasa peminatnya masih banyak. Oke. Pertanyaan saya, Anda tulis, saya bangga menjadi wanita Jawa seutuhnya. Apa arti Jawa untuk Anda, Bu? Ya, ini pertanyaannya agak sulit sebenarnya. Tapi sampai saya orek-orek, saya nyoba jawab ya. Anda harus bisa jawab dong. Ya, itu kan statement saya sendiri, mesti Bapak mau bilang gitu. Silakan. Ya, Jawa itu kan pelajaran hidup ya. Karena dari kecil saya itu diajarkan orang tua saya mengenai sikap-sikap yang baik. Contohnya, harus selalu menghormati orang yang lebih tua. Terus sikap untuk serawung itu apa ya? Bersosialisasi. Serawung bersosialisasi yang baik itu ya dengan menggunakan tata krama yang baik. Seperti itu. Jadi Jawa itu menurut saya ya pelajaran budi pekerti untuk menjalani hidup bermasyarakat. Dulu ibu saya tuh pernah bilang, apalagi ini untuk jadi wanita Jawa ya, Dek, jadi wanita Jawa itu yo cukup berat. Kalau bagi ibu saya itu masih kecil, itu harus manut sama orang tua. Kalau udah jadi suami itu harus jadi istri,
itu harus manut sama suami. Kalau nantinya udah tua, Dek, kayak ibu sekarang ini, mau nggak mau itu harus manut sama anak. Artinya kan seorang wanita, khususnya wanita Jawa itu menurut saya harus bisa berkorban, harus bisa ngempet kayak gitu. Harus bisa korban. Wah, oke. Apa yang Anda banggakan dari Jawa sendiri, Ibu? Jawa, pakem-pakemnya, beberapa banyak aturan-aturannya yang akhirnya bisa membentuk ya pribadi seseorang, ya lingkungannya, ya semuanya itu menjadi suatu yang indah, yang bisa ditoto, yang bisa menghormati orang lain, seperti itu. Wow. Wow. Oke. Terima kasih Bu Putri Nggih, atas waktunya, atas nggih, nggih. pengetahuannya. Kita nanti jumpa di Sriwedari. Iya, kalau ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih, sangat luar Nggih, biasa. Oke, nggih, terima nggih. kasih.